Bagaimana informasi terkini di Jawa Timur? Sudah ada rekan Nachota Yesida yang sudah bersama dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Nachota, silahkan. Ya, Desi dan juga pemirsa, untuk mengetahui lengkapnya, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Assalamualaikum, selamat siang Bu Khofifah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Sehat Bu Khofifah? Alhamdulillah, baik. Khofifah, mungkin ini sudah memasuki awal Juni. Di Jawa Timur kemarin data terakhir masih ada sekitar 240 lebih kenaikan COVID di Jawa Timur. Ini sebenarnya, ini bagaimana Bu update-nya ataupun perkembangannya hari ini? Ya, pertama memang masih ada yang sisa-sisa dari proses PCR test yang keluarnya setelah 3 minggu. Tapi saya rasa akan makin bisa dipercepat karena sudah ada tambahan mesin PCR test baik di Sutomo, di BPTKL maupun di PHC milik BUMN. Kita waktu itu memang harus melakukan antisipasi titik-titik tertentu yang masih sering mereka melakukan kegiatan-kegiatan secara massal gitu. Kita waktu itu sempat menemukan titik di mana mereka melakukan sholat taraweh dan tidak physical distancing, rapid test, dan kemudian ini juga kita dapatkan lagi yang kemarin dari Situbondo ini agak kaget meskipun saya sudah terkonfirmasi bahwa ini kemungkinan akan ada klaster baru gitu. Dan kemarin keluar hasil PCR-nya ada tambahan 31 di Situbondo. Itu juga karena klaster di mana yang hasil tracingnya memang mereka tidak di dalam posisi physical distancing pada saat mereka mengikuti ibadah sholat taraweh. Karena yang terkonfirmasi awal sesungguhnya mereka bekerja di rumah, lalu kemudian mereka mengikuti sholat taraweh berjamaah di masjid, dan setelah kemudian di tracing lagi beberapa jamaah juga di rapid test lalu di swab, akhirnya ketemulah yang positif tambahan baru di Situbondo ada 31. Jadi setiap ada tambahan-tambahan yang signifikan pasti saya dan tim langsung melakukan telaah dan hasil tracing kita lihat kembali untuk melakukan proses intervensi yang kira-kira paling efektif. Karena misalnya kan hari ini kita bisa melihat ketersediaan rumah sakit di Situbondo. Berarti kalau mereka positif, mereka harus segera dibawa ke layanan terdekat. Kalau misalnya di Jember tidak dimungkinkan, ya harus dibawa ke Surabaya. Jadi kira-kira percepatan-percepatan layanan itulah yang hari ini harus terus dikoordinasikan. Saya minta tolong Dinas Kesehatan Kabupaten Kota segera koordinasi dengan Ketua Tim Rumpun Kuratif Pak Dr. Joni supaya layanannya bisa dipercepat. Hari ini agak susah, kita berharap isolasi di rumah itu kekhawatiran kami. Ketika isolasi di rumah maka khawatirnya nanti boring di rumah, kemudian belanja ke tetangga dan seterusnya. Akhirnya ini potensi untuk menyebarkan virus ini ke yang lain. Jadi saya memang sudah meminta yang sudah terkonfirmasi positif sebaiknya langsung diisolasi di layanan rumah sakit terdekat. Dan kalau kasus Situbondo ini kita berharap Dinkes segera mengirim saja ke Surabaya karena kita memiliki rumah sakit lapangan yang cukup untuk bisa memberikan layanan kepada mereka. Jadi kecepatan memberikan layanan sangat menentukan insya Allah kecepatan kesembuhan mereka. Bu Khofifah, ini artinya berarti di Jawa Timur ini masih ditemukan sejumlah klaster baru gitu Pak? Tidak hanya di Surabaya, namun jadi berbagai daerah lainnya ya, gitu? Terus terang ketika kami kan koordinasi dengan Pangdam, dengan Kapolda, dengan Kabinda di titik-titik yang menyelenggarakan sholat Id yang tidak physical distancing, kemudian kemungkinan mereka bersilaturahim keliling tetangga.
Nah, titik-titik itu memang saya minta untuk bisa dilakukan tracing gitu supaya kita bisa mengkalkulasi kemungkinan-kemungkinan intervensi yang harus kita lakukan. Jadi saya rasa semua daerah, bukan hanya Jawa Timur, saya rasa Jawa Tengah, Jawa Barat, dan seluruh provinsi pasti akan melakukan intensitas rapid test ya pasca Lebaran. Karena setelah Lebaran ini kita juga menghitung kembali mereka yang mudik dalam jumlah besar. Di Surabaya ini yang terkonfirmasi lewat kereta dan udara, dan kemudian yang terkonfirmasi lewat berbagai terminal dan titik-titik mobil pribadi atau sewaan seluruh Jawa Timur, kira-kira ada 460.000 masyarakat Jawa Timur yang mudik atau pulang kampung. Jadi kita bisa melihat kemungkinan terjadi interaksi di antara mereka yang dari epicentrum yang awal kemudian ke epicentrum yang baru. Ini kan kalau tidak diikuti kedisiplinan yang konsisten, ini sangat berpotensi untuk kemungkinan terjadinya penyebaran baru dari COVID-19 ini. Baik, terima kasih Bu Khofifah. Itu tadi di sini pemirsa sedikit informasi dari Gubernur Jawa Timur bahwa memang di Jawa Timur ini masih ada sejumlah penemuan kasus baru. Kita harapkan masyarakat juga ikut disiplin agar penurunan angka COVID-19 di Jawa Timur ini bisa dilihat secara drastis. Kami kembalikan ke Desti di Jakarta. Baik, terima kasih Nachota Yesida melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.